Kita ketemu lagi pada sesi kedua pertemuan ketiga. Seperti yang disampaikan oleh Shashidhar di tahun 2003, yang menyatakan bahwa Decision Support System merupakan bagian dari Computer Based Information System, yang merupakan di mana CBIS ini merupakan sistem pengolahan suatu data untuk dijadikan informasi yang menggabungkan model-model yang ada, di mana hasil penggabungan ini memungkinkan pengguna memecahkan masalah semi terstruktur dengan interaktivitas yang luas. Nah, di sini disinggung tentang semi terstruktur atau keputusan semi terstruktur. Sebenarnya ada macam-macam apa saja keputusan tersebut. Jenis dari beberapa keputusan antara lain adalah keputusan terstruktur. Keputusan ini merupakan keputusan yang dilakukan secara berulang atau bersifat rutin. Prosedur dalam pengambilan keputusan terstruktur ini sangat jelas. Keputusan terstruktur dilakukan pada manajemen tingkat bawah atau manajer operasional. Contohnya adalah penentuan pesan material. Pada saat akan memesan bahan baku atau material, hal ini cukup melihat kebiasaan atau melihat secara rutin persediaan di gudang tinggal berapa, maka si bagian atau manajer operasional ini akan mengecek gitu ya. Bagian pembelian akan mengecek di gudang tinggal berapa, kemudian dengan aturan tertentu jika di gudang tinggal 10% materialnya, maka harus melakukan pembelian. Jika material masih di atas 10%, maka tidak perlu melakukan pembelian. Nah, hal-hal ini berlaku rutin atau berulang. Nah, ini yang dimaksud keputusan terstruktur. Berikutnya adalah keputusan semi terstruktur. Keputusan ini merupakan keputusan yang memiliki dua sifat. Sebagian keputusan ditangani oleh pengambil keputusan dan sebagian lagi dapat ditangani oleh komputer. Keputusan semi terstruktur biasanya diambil oleh manajer tingkat menengah. Contohnya, pada saat si manajer ini harus menentukan penjadwalan produksi. Nah, untuk menentukan penjadwalan produksi, ini tidak cukup hanya melihat dari data atau informasi yang diperoleh secara rutin atau diperoleh dari sistem. Tetapi perlu ada campur tangan decision maker atau manajer tingkat menengah untuk menentukan kira-kira kapan saja perlu melakukan penjadwalan produksi. Selain didukung oleh informasi atau data dari sistem, decision maker juga harus melihat kondisi. Kalau lihat dari hasil penjualan, memang produk ini tinggal sedikit gitu ya. Tetapi si decision maker juga harus melihat seperti apa produk yang akan dihasilkan ini benar-benar diminati atau sebetulnya kita harus memperhatikan musim gitu ya. Perusahaan akan membuat sebuah produk baru ya, di mana produk barunya ini berkaitan, misalkan fashion, berkaitan dengan musim yang sedang terjadi. Nah, maka tidak hanya melihat kondisinya, produk ini sudah terjual habis gitu ya, atau tinggal sekian persen atau 10%, tetapi lihat juga musimnya seperti apa, kebutuhan calon konsumen kita seperti apa, kondisi pasar seperti apa, apakah kondisi pasar sedang positif gitu, sedang membutuhkan produk yang akan kita
hasilkan ini atau tidak. Maka seorang decision maker atau manajer tingkat menengah juga harus mempelajari kondisi di sekitar. Nah, berikutnya adalah keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini penanganannya bisa dibilang rumit ya, karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak terjadi bahkan belum tentu terjadi kembali. Keputusan tidak terstruktur ini umumnya terjadi pada manajer tingkat atas. Contohnya untuk bila mana dia harus melobi. Siapa saja yang harus dilobi, pihak mana saja yang harus didekati untuk bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, maka yang mampu untuk mengambil keputusan siapa saja pihak yang akan diajak kerjasama, ini salah satu contoh dari keputusan tidak terstruktur. Berikutnya adalah terdapat beberapa tujuan gitu ya dari pengambilan keputusan ini atau pengembangan DSS ini. Yang pertama adalah bahwa decision support system ini untuk menangani atau untuk menyelesaikan keputusan semi terstruktur. Karena apa? Perlu ada masukan data atau informasi dari sistem gitu ya yang selama ini terjadi, tetapi dari data itu bisa digunakan oleh seorang decision maker untuk menunjang pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah decision support system ini merupakan pendukung ya, hanya mendukung, bukan menggantikan fungsi dari si pengambil keputusan atau si decision maker. Tapi sifatnya hanya mendukung atau menunjang keputusan yang akan diambil oleh decision maker. Kemudian adalah tujuan dari DSS adalah peningkatan effectiveness. Jadi dengan bantuan atau dengan decision support system ini harapannya keputusan yang diambil ini lebih baik atau lebih efektif. Sebenarnya di samping keputusan yang baik atau efektif, di sini juga ada kelebihan dari decision support system, yaitu dinilai dari efisiensi. Meskipun fokus utama dari decision support system memang effectiveness, keputusan yang lebih baik. Ya. Tapi dengan disupport oleh sistem komputer atau CPIS, di sini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi atau mengurangi waktu yang digunakan untuk mendapatkan keputusan yang baik, atau bahkan mengurangi biaya yang diperlukan untuk mendapatkan keputusan yang baik. Nah, saya rasa hari ini kita belajar sedikit atau mengenal sedikit seputar decision support system. Untuk lebih mengenal decision support system, sebaiknya teman-teman mengangkat sebuah kasus di sekitar Anda berkaitan dengan bahasan kita kali ini, yaitu decision support system. Bisa jadi di lingkungan Anda, karena saya bilang sebelumnya bahwa setiap kita pasti melakukan atau mengambil keputusan. Tetapi untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, kita memerlukan informasi yang akurat, informasi yang lengkap. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Setelah itu, setelah sesi ini, kami minta teman-teman untuk mencari kasus atau mencari contoh yang berkaitan dengan decision support system yang ada di lingkungan teman-teman semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Saya ucapkan selamat belajar dan menggali lebih dalam seputar DSS. Wassalam.